dan mempersiapkan pelayanan untuk adik-adik yang ada di rumah. Aku harus segera pulang. Sampai juga akhirnya saya di rumah. Wah, baru setengah 7 lewat 15 menit. Saya harus cepat-cepat karena sebentar lagi kita akan ibadah setengah 8. Adik-adik sudah siap nggak ya? Tunggu dulu. Apa semua sudah connect di TV ya? Hai adik-adik, apa adik-adik sudah siap untuk memuji Tuhan? Masih ada waktu 45 menit lagi untuk kita memuji Tuhan. Yang belum siap, segera siapkan diri. Kita mau memuji Tuhan bersama-sama melalui ibadah online Sekolah Minggu GKY Makassar. Siap adik-adik? Lose juga mau mandi dan mempersiapkan diri yang terbaik untuk Tuhan. Oke? Siap ya? Kita sama-sama siapkan diri, siapkan hati kita untuk melayani Tuhan. Ya? Lose masuk dulu. Sudah siap untuk memuji Tuhan? Kalau Jenny sudah siap sih untuk memuji Tuhan. Coba Jenny mau intip adik-adik yang di rumah sudah siap nggak sih memuji Tuhan? Ada yang sudah siap? Ada yang masih malas-malasan? Masih ada yang lari-lari? Yuk, yang lari-lari siap duduk tenang. Yang malas-malasan bangkit yuk. Kita memuji Tuhan. Yang sudah siap, kita bersama-sama naikkan pujian. Selamat pagi Tuhan. Dengan sukacita ya. Katakan, selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah indahnya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah indahnya, bertambah indahnya. Kita hati dalam doa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan karena Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Sehingga walaupun pada saat ini kami terus berjuang untuk mempertahankan atau juga menjaga kesehatan tubuh kami, menjaga protokol kesehatan kami Tuhan. Tapi kami tetap percaya Engkau Allah yang Maha Kasih, yang senantiasa melindungi kami, menjaga kami. Dan hati kami pada saat ini, ketika datang beribadah kepada Tuhan, kami mau menyembah Engkau, kami mau memuji Engkau bersama dengan anak-anak-Mu yang ada di rumah mereka masing-masing. Biarlah Engkau hadir, memberkati ibadah kami hari ini. Dan Engkau jugalah Allah yang menikmati setiap pujian penyembahan anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk adik-adik. Kita juga bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan itu baik. Tuhan itu luar biasa. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Sebab firman-Nya selalu ada dalam hati kita untuk terus bertumbuh dan berbuah di dalam kasih Kristus. Ya adik-adik ya, kita naikkan pujian ini bersama-sama. Firman Tuhan ada di hatiku. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan teruslah tumbuh sinar di jiwaku. Berbuah, Sekali lagi katakan. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan teruslah tumbuh sinari jiwaku. Berbuah, 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 berbuah.
tetapi kita juga akan mendengarkan persembahan pujian dari teman kita. Ku mau berakar, bertumbuh, berbuah bagi Kristus. Ku mau berakar, bertumbuh, berbuah bagi Kristus. Berakar semakin dalam, bertumbuh semakin tinggi, berbuah bagi Kristus. Ini tekadku. Berdoa, baca Alkitab, lakukan semua perintahnya, rajin sekolah minggu, ini janjiku. Selamat pagi adik-adik, kita bertemu kembali di sekolah minggu. Nah, saatnya sekarang bagi kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam surga, kami datang kepadamu pada pagi hari ini. Kami bersyukur, berterima kasih untuk kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Terima kasih kami bisa tidur dengan baik, kami bisa bangun pagi hari ini dengan tubuh yang sehat. Itu semua hanya karena anugerah Tuhan. Terima kasih kalau pagi hari ini juga Tuhan, kami diberikan kesempatan untuk bisa ikut sekolah minggu. Kami mau menyerahkan untuk waktu selanjutnya ketika kami mendengarkan firman-Mu Tuhan, biarlah kiranya Tuhan menolong kami sehingga firman-Mu Tuhan bisa menjadi berkat bagi Lausi yang menyampaikan dan juga bagi setiap kami yang mendengarkan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, di antara kalian pasti ada yang sudah sering bermain ke pantai ataupun ke sebuah pulau. Nah, adik-adik, ketika kalian bermain ke pantai atau ke pulau, kalian harus naik apa? Ya, benar, kalian harus naik perahu. Ya, ini sungguh sangat menyenangkan ya kalau kalian bisa naik perahu dan sampai ke sebuah pulau. Rasanya kalian bisa merasakan bagaimana angin laut, terus kalian bisa merasakan bagaimana ketika kalian duduk di dalam perahu dan tergoncang-goncang oleh deburan ombak. Semua itu sangat menyenangkan. Lausi juga pernah naik perahu terus ke pulau bersama dengan Lausi yang lain, bersama dengan teman-teman yang lain. Nah, adik-adik, bagaimana seandainya suatu saat ketika kalian naik perahu, terus tiba-tiba terjadi badai di tengah laut? Apa yang kalian rasakan? Wah, Lausi, saya takut. Wah, Lausi juga takut pastinya adik-adik ya, karena kapalnya akan naik turun dengan tinggi sekali, diterpa ombak, dan pasti itu sangat menakutkan buat kita semua. Adik-adik, hari ini kita akan mendengarkan cerita tentang badai di tengah danau. Nah, mungkin kalian sudah dapat menebak cerita Lausi yang mana. Dan kalian mungkin bisa berkata, Lausi, saya sudah bosan mendengar ceritanya Lausi. Saya sudah tahu Lausi mau cerita apa. Adik-adik, kalian jangan bosan ya. Sekalipun kalian sudah pernah mendengar cerita ini, saya harap kalian saat ini mau mendengarkan lagi cerita ini sekali lagi dari Lausi, ya. Nah, waktu itu hari sudah menjelang sore. Ketika itu Tuhan Yesus lagi duduk bercerita dengan orang banyak. Yesus memberitakan firman kepada orang banyak itu, dan ketika melihat hari sudah sore, Yesus berdiri dan memanggil murid-muridnya untuk naik ke perahu dan menyuruh murid-muridnya untuk menyeberang ke seberang melalui danau tersebut. Nah, adik-adik, apa kalian bisa menebak danau apa yang diseberangi oleh Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya ketika Yesus mengajak murid-muridnya untuk naik ke perahu dan menyeberang ke seberang? Benar,
Danau Galilea. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus pun naik ke perahu bersama dengan murid-muridnya. Nah, ketika mereka berjalan, hari pun makin gelap ya. Perjalanan mereka cukup jauh. Ketika mereka berada di tengah danau, terjadilah badai, adik-adik. Nah, adik-adik, Danau Galilea ini sangat terkenal. Apanya yang membuat dia sangat terkenal? Karena Danau Galilea ini sekalipun dalam keadaan tenang, bisa saja tiba-tiba terjadi badai, adik-adik. Dan badai yang datang waktu itu sangatlah besar. Ya, adik-adik, membuat perahu yang ditumpangi oleh Yesus bersama dengan murid-muridnya terombang-ambing, dan kilat, petir, sambar menyambar, guntur terdengar sangat besar suaranya. Semua itu membuat murid-murid di dalam perahu itu menjadi sangat ketakutan. Bagaimana ini? Apa yang harus kita lakukan? Mereka mencari Yesus. Wah, mereka melihat Yesus tertidur di atas perahu. Dan mereka kemudian membangunkan Tuhan Yesus. Guru, bangunlah guru, kita lagi diterpa badai. Mengapa engkau tertidur? Apa engkau mau membiarkan kami binasa? Kemudian Yesus pun bangun. Dan ketika dia bangun, dia melihat badai yang sedang menerpa mereka. Kilat yang besar, guntur yang menyala, suara guntur yang besar, dan juga petir yang menyala membuat mereka betul-betul ketakutan. Air di tengah danau, semua masuk ke dalam perahu mereka. Perahu mereka sudah hampir tenggelam, adik-adik, karena besarnya badai yang menggoncang perahu mereka. Nah, adik-adik, ketika Tuhan Yesus melihat hal itu, Tuhan Yesus pun memerintahkan kepada angin dan juga kepada danau, diam, tenanglah. Wah, ketika Yesus berkata demikian, seketika itu juga danau itu menjadi tenang. Badai yang ada tiba-tiba semua menghilang. Tidak ada lagi badai itu, hilang semua. Dan semua cuaca yang semula gelap, ada petir, ada kilat, dan ada suara guntur yang besar, semuanya menghilang. Kemudian para murid-murid ini melihat Yesus, kemudian mereka berkata satu dengan yang lain, siapa ya orang ini sehingga badai dan danau pun takut kepadanya? Adik-adik, ternyata murid-murid ini cuma tahu Yesus sebagai guru, ya, dan mereka tidak mengetahui kalau Yesus itu adalah Tuhan yang sesungguhnya, Tuhan yang berkuasa atas langit dan bumi, dan Yesus adalah Allah yang menciptakan semesta ini. Adik-adik, saat ini kondisi kita mungkin seperti dialami oleh para murid saat itu. Bagaimana bisa langsung, kita kan tidak di tengah badai dan kita kan tidak di atas perahu. Benar, adik-adik, kita semua tidak di atas perahu dan kita semua tidak di tengah badai, seperti yang dialami oleh murid-murid. Tetapi kondisi yang dialami murid-murid saat itu mungkin seperti saat kondisi kita saat ini, adik-adik. Semua memberikan satu perumpamaan, ya. Nah, perahu yang ditumpangi oleh para murid waktu itu seperti perahu yang kita tumpangi saat ini. Perahu kita apa, adik-adik? Perahu kita saat ini adalah dunia di mana tempat kita tinggal, rumah di mana tempat kita tinggal, dan kota di mana Tuhan memberikan kita tempat untuk bisa hidup. Nah, siapakah murid-murid yang ada di atas perahu itu? Nah, murid-murid yang di atas perahu waktu itu adalah murid-murid Tuhan Yesus. Saat ini murid-murid yang ada di atas perahu adalah kita semua, adik-adik, mama, papa, juga setiap kita orang percaya yang ada di dalam dunia ini. Nah, adik-adik, kemudian siapa lagi yang ada di atas perahu itu? Setiap orang yang percaya, ya. Nah, adik-adik, badai apa sih yang dialami oleh kita saat ini?
Wah, kalau waktu itu badai yang dialami murid-murid adalah badai yang sangat keras ya, angin topan ya, kemudian ada guntur, kilat, dan juga suara petir ya yang menyala membuat mereka ketakutan ya. Nah, saat ini mungkin kita juga berada di dalam kondisi yang sering membuat kita merasa takut. Nah, kalian bisa menebak kondisi kita saat ini, kita diterpa oleh virus ya, dan membuat kita tidak nyaman sama sekali. Kita tidak bisa kemana-mana, dan kemana-mana harus memakai masker. Nah, adik-adik, kondisi yang tidak nyaman, dan di tengah kondisi yang tidak nyaman itu, kita juga diterpa badai COVID-19. Adik-adik, apakah kalian merasa takut? Iya, kita pernah merasa takut untuk semua situasi itu. Lause juga kadang merasa takut dan khawatir. Bagaimana kalau Lause keluar? Bagaimana kalau Lause pulang? Bagaimana kalau Lause sakit? Semua itu pernah Lause rasakan, dan kalian juga pun pernah merasakan hal tersebut. Adik-adik, tetapi apa kata firman Tuhan Yesus hari ini? Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, mengapa kalian tidak percaya? Mengapa kalian takut? Nah, adik-adik, ketika Tuhan Yesus berkata demikian kepada mereka, kepada murid-muridnya, Tuhan Yesus juga berkata hal yang sama kepada kita saat ini. Mengapa kalian takut? Mengapa kalian tidak percaya? Adik-adik, Tuhan Yesus mau kita percaya kepadanya. Tuhan Yesus mau kita selalu berserah kepadanya, karena kita tahu bahwa Tuhan adalah Allah yang Maha Kuasa, yang menciptakan langit dan bumi, dan yang menjadikan siang dan malam. Dia adalah Tuhan yang berkuasa atas segala-galanya. Tuhan Yesus dapat saja menghilangkan, dapat saja memerintahkan supaya badai COVID itu pergi dari hidup kita. Tetapi mengapa Tuhan tidak melakukannya, Lause? Tuhan punya maksud dan rencana buat kita semua, adik-adik. Tuhan mau melihat sampai di mana hati kita berserah kepada Tuhan, sampai di mana kita bersandar kepada Tuhan. Adik-adik, saat ini jika kalian melihat mama, papa, ataupun kalian juga sendiri merasa takut dengan kondisi saat ini, kalian harus banyak berdoa, banyak berserah kepada Tuhan. Percaya Tuhan yang akan menjaga kita, Tuhan yang akan melindungi kita. Selama kita selalu menjaga kesehatan, kita selalu menggunakan masker, tidak keluar rumah, Tuhan pasti akan memelihara kita. Sekalipun mungkin suatu saat nanti ketika kita harus sakit, kita jangan takut. Tuhan ada beserta dengan kita. Kita harus tetap senantiasa berdoa kepada Tuhan, minta tolong Tuhan, karena kita tahu bahwa hanya Dialah satu-satunya Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Dialah satu-satunya penolong kita yang sesungguhnya. Ya adik-adik, kalian jangan takut lagi, dan kalian harus percaya kepada Tuhan Yesus bahwa Dialah yang menolong kita, dan Dialah yang menyelamatkan kita semua. Nah adik-adik, Lause akan mengakhiri cerita kita hari ini. Biarlah cerita Lause hari ini menjadi berkat bagi setiap kita. Sebelum kita mengakhiri cerita hari ini, mari kita berdoa ya. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan, sekarang dan sampai selamanya. Amin. Sampai ketemu adik-adik.
5-6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. 6. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Kita bersyukur ya, karena firman Tuhan Allah yang hidup itu sudah menyinari kehidupan kita. Iya, sekarang tinggal bagaimana adik-adik itu bertumbuh dalam firman Tuhan dengan melakukan firman-Nya dalam setiap kehidupan adik-adik. Biar adik-adik boleh menyembah Tuhan Allah yang hidup, kita boleh melihat kuasa mujizat Tuhan dan Allah yang senantiasa hadir dalam kehidupan kita, walaupun di tengah-tengah kesusahan badai hidup ini Tuhan tetap hadir. Amin adik-adik. Oleh sebab itu, dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur, kita mau memberikan persembahan kita yang terbaik untuk Tuhan melalui rekening BCA di bawah ini dan barcode yang ada di atas. Setiap persembahan yang adik-adik kirimkan bagi pelayanan Tuhan itu membuat Tuhan tersenyum, karena melalui persembahan ini pekerjaan pelayanan Tuhan di Gereja GKY Makassar untuk memberkati Kota Makassar itu dapat terlaksana. Oleh sebab itu, mari berikan yang terbaik bagi Tuhan dan jangan pernah kita khawatir akan hidup kita, karena ada Tuhan Allah yang memelihara. Kita naikkan pujian bersama-sama, jangan kamu khawatir. Teman kita akan memimpin dalam doa persembahan. Tuhan, terimalah persembahan ini dan kiranya bisa menjadi berkat bagi dan biarlah persembahan kita sungguh boleh berkenan di hadapan Tuhan. Dan saya mengundang kita bangkit berdiri semuanya. Kita mau mengakhiri persekutuan ibadah kita pada hari ini, dan biarlah segala kemuliaan hanya bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Bersyukur kepadamu ya Tuhan, firman-Mu kembali mengingatkan kepada kami, jangan khawatir,
Jadilah penyembah-penyembah yang benar dalam roh dan kebenaran. Karena Engkau Allah yang senantiasa hadir dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang senantiasa menyatakan kuasa-Mu dan bahkan mujizat-Mu setiap hari dalam kehidupan kami. Walaupun di masa-masa PPKM saat ini Tuhan, dan begitu banyaknya orang-orang yang sedang terpapar COVID Tuhan, ada keluarga-keluarga kami mungkin yang saat ini sedang isolasi mandiri, bahkan mereka sedang berjuang di dalam melawan sakit ini Tuhan. Kami mohon berkat daripada Tuhan, memberikan kepada mereka kekuatan, memberikan kepada mereka kesembuhan. Dan bagi setiap kami anak-anak-Mu yang saat ini sedang mulai pembelajaran tahun ajaran baru 2021-2022, kami mohon juga hikmat Allah yang menyertai setiap anak-anak-Mu, sehingga mereka boleh mengikuti pembelajaran sekolah ini dengan hikmat dan di dalam pertolongan Allah yang memberikan pengetahuan yang benar Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan biarlah berkat yang sempurna dari Tuhan kami, Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi, Tuhan kami Yesus Kristus, anaknya yang tunggal datang ke dalam dunia, yang memberikan keselamatan hidup bagi kami, bukan hanya melepaskan kami dari segala dosa-dosa kami dengan membayar hutang-hutang dosa kami, tetapi Engkau juga ya Tuhan Yesus memberikan kesembuhan bagi setiap kami yang lemah, yang terluka, Engkau pulihkan, dan kekuatan daripada Allah Roh Kudus yang senantiasa memberikan penghiburan bagi kami, dan ada sukacita yang limpah di tengah-tengah kehidupan kami, baik di dalam keluarga kami, baik di dalam usaha pekerjaan kami, baik di dalam pelayanan kami, maupun di dalam pendidikan anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Allah yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Silakan duduk adik-adik. Dosen Jenny mau membuat pengumuman. Adik-adik tidak terasa ya, adik-adik sudah masuk tahun ajaran baru di sekolah kalian. Ayo, bagaimana pengalaman pertama kali masuk di tahun ajaran baru ini? Wah, ada sesuatu yang berbeda ya. Yang lalu kita berharap tahun ini adik-adik sudah bisa masuk sekolah, bertemu dengan teman-teman, bermain di lapangan. Wah, apalagi mencicipi makanan yang ada di kantin. Tapi sayang ya, adik-adik tetap harus belajar online. Iya, tidak ada sesuatu yang perlu disayangkan. Karena kenapa? Karena Tuhan pasti punya rencana yang indah. Kita bersyukur bisa tetap sekolah secara online, ada guru-guru yang mengajar, ada segala fasilitas yang Tuhan berikan kepada kita melalui orang tua. Dan biarlah dengan semangat, dengan pertolongan Tuhan, kita boleh melangkah. Belajar dengan baik, belajar dengan setia, dan tekun di dalam pembelajaran. Adik-adik, kita juga mau mengucapkan kepada kakak-kakak kelas kita yang kelas 6 yang sekolah minggu di GKY Makassar, mereka hari ini akan mengadakan penamatan secara Zoom. Ya, jadi adik-adik sudah naik, minggu depan adik-adik yang kelas 5 sudah naik kelas 6. Demikian seterusnya. Adik-adik ya, dan lo semua mengajak setiap adik-adik boleh mengambil waktu untuk berdoa bagi bangsa ini. Ih, Lose, tapi saya kan masih kecil, Lose. Saya belum tahu berdoa. Siapa bilang belum tahu berdoa? Kita akan belajar bersama-sama berdoa untuk bangsa ini. Catat, tanggalnya 25 Juli jam 10 pagi melalui via Zoom. Ya, kita akan ibadah berdoa bagi bangsa ini. Adik-adik, mari kita berdoa ya. Mama-mama juga orang tua boleh mendukung anak-anaknya untuk berdoa bagi bangsa ini. Ingat ya, tanggal 25 Juli jam 10 pagi melalui meeting Zoom. Ya, nanti Lose akan bagikan ya link Zoom-nya supaya adik-adik bisa bergabung ya. Siapkan hati kita, minggu depan akan doa bersama-sama. Dan jangan lupa seperti biasanya, apa itu? Ada yang tahu? Betul sekali. Proyek ketaatan tetap dilaksanakan, karena itu membuat kalian semakin bertumbuh dalam firman Tuhan. Dan jangan lupa family altar bersama dengan keluarga. Ya, demikian warta dari Lose Jenny.
Sampai ketemu kita minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.